Podcast Sekolah Buat yang mau lanjut sekolah. Season 2. Dua. Jumpa lagi, Sama Sakana dan Cokomin. ya, kali ini kita asumsinya kalian-kalian semua sudah sekolah. Ya, sudah berhasil mendapatkan sekolah berkat tips-tips kami. Kayaknya enggak juga sih. Iya, ya juga. Kalau dilihat dari view-nya di bawah 50 ya, udah di atas 10 aja alhamdulillah. Nah, buat yang sekolah kan pas di season 1 kita sempat ngebahas bahwa bisa tesis by monograph atau tesis by publication. Untuk Mm-mm. di UK konsensus umumnya adalah by monograph. Tapi Mm-mm. itu tidak umum di tempat lain. Biasanya milihnya adalah thesis by publication. Iya, artikel base. Karena biasanya universitas juga dihitungnya kan dari berapa artikel yang bisa dipublish, terus nanti citation-nya berapa. Jadi mereka banyak yang ngejar artikel base gitu kan. Mm-mm. Lumayan ini ada cheap labor anak PhD. Ayo kita pekerjakan. Nah, kemarin sempat ada yang ngajak diskusi, mendingan milih ngejar satu tapinya jurnalnya yang kalibernya tinggi atau kita realistis aja mikir masa depan dengan mecah-mecah proyek kita jadi beberapa tulisan kayak gitu. Jawaban pertama adalah tergantung ya. Iya, Tergantung pekerjaan lu apa, eh, tujuannya eh, apa. Iya. Ini juga nggak sih? Ini seuzonnya gue ya, karena lu eh, bilang berdasarkan banyaknya artikel itu mm-mm, nanti bakal dipakai buat kenaikan pangkat. Itu juga salah satu yang mendorong banyaknya ini nggak sih kayak predatory jurnal karena kan yang penting jumlahnya berapa, terus bisa mm-mm. publish gitu. Iya Betul, nggak sih? betul. Hmm. Dan itu Dikti itu selalu mengupdate jurnal-jurnal yang nggak akan mereka nilai gitu, karena dianggap predatory. Jadi ada predatory yang versi, kan ada ya yang kayak website yang khusus ngelis Mm-mm. jurnal predatory, itu ada juga Mm-mm. list yang berdasarkan Dikti juga ada. Oh, dan itu bisa aja listnya nggak match ya. Ada international Heeh. list yang emang jurnal A itu predatory buat dikti, tapi itu enggak gitu. Mm-mm, mm-mm. For example, misalnya ya, kita langsung aja nih bahas MDPI. Mm-mm. Jurnal-jurnal MDPI kan dia kayak borderline apakah predatory atau enggak. Karena kalau misalnya lihat misalnya yang jurnal yang di bagian gua nutrients. Nutrients itu secara Scopus dia masuk Q1. Impact Mm. factornya di atas 5 deh kalau nggak salah. Tapi Mm-mm. karena dia MDPI, nah ini menjadi kayak borderline nih bagi si Dikti itu kadang oh jurnal MDPI predatory gitu. Oh, jadi mereka nggak ngecek satu-satu per jurnal, cuma kayak ngeliat, oh ini MDPI, jadi ya udah deh semuanya gitu. Nah, kayaknya sih banyak yang appeal kali ya. Jadinya kayak, nggak semua MDPI itu predatory loh, kayak gitu. Jadi kayak Mm. kemarin sih gue nutrients masuk sih. Nah, tadi udah sempat nyinggung sedikit tentang MDPI. Sedangkan kalau di sini, kayaknya kalau gue nggak tahu kalau di Finland atau di Europe, tapi yang di Mm. UK ini ternyata mereka ada bukan berdasarkan Scopus Index Mm. ngeceknya. Ada dia tuh namanya Four Star Publication. Ya, di sini juga ada namanya UFO Index. Jadi Hmm. mereka mengkategorikan UFO 1, 2, sama 3. Mm-mm. UFO 3 itu yang ya dianggapnya paling bagus oleh mereka, 2 yang tengah-tengah, 1 yang ya kurang lah ya. Mm. Nah, kalau ada yang bisa publish di UFO 2 atau 3, nah itu dapat financial reward. Oh, Nah, justru kadang-kadang, angkanya gede yang malah bagus ya. Soalnya mm-mm, kayak mm-mm, Scopus mm-mm. kan Q1 yang paling bagus. Jadi Oh, makin kecil angkanya malah makin bagus. mm-mm, mm-mm. Iya. Jadi kadang-kadang sampai 2 atau 3 tahun yang lalu ya, ada jurnal di Elsevier yang emang bagus banget gitu, itu tentang environmental impact, recycling dan segala macam. Dia impact impact factornya berapa belas, tapi masuknya UFO level 1 gitu. Udah di atas 10 padahal impact factornya ya. Iya, tetap aja dia dimasukin yang paling rendah. Sekarang udah naik ke ke UFO 2 sih. Cuma Hmm. kayak naiknya baru kayak setahun yang lalu gitu. Di sini untuk yang cara milih jurnal yang balik lagi ke yang tadi yang anak PhD di UK itu, Mm-mm. dia kan nanya mendingan jurnalnya apa mendingan naruh di beberapa jurnal atau satu jurnal yang berkaliber langsung Mm-mm. bereputasinya bagus gitu kan. Mm-mm. Ini sih emang ya, emang mendingan harus dipastikan dengan supervisor ya. Mm-mm. Sama balik lagi ke pertanyaan apakah dia PNS dan sudah punya karir di Indo. Kalau PNS ya mending dibagi-bagi lah. Itu kan buat karir dia di masa depan. Tapi Hmm. kalau menurut gua sih gini ya,
mumpung lu tuh ada di tempat yang suasana akademiknya bisa mendukung untuk eh, penelitiannya publish di jurnal yang bagus, mendingan menurut gua mah publish di jurnal yang beneran bereputasi dibandingkan dibagi-bagi. Iya sih benar, Hmm. benar. Soalnya ketika lu udah balik itu Itu jauh chance-nya lebih kecil ya. sulit. Heeh. Apalagi ibarat kata gue di UK ya, yang mana mereka first language-nya English kan. Ah, iya, Itu iya, iya. jauh lebih enak kan mereka nulisnya dibanding gue yang nulis. Iya, benar, benar, Heeh. benar. Maksudnya gue nulis draftnya, tapi kan yang moles-moles kan mereka tuh. Iya, ya, iya. Pas udah balik ke Indo kan lebih repot ya. Ya lebih repot lagi. Iya, iya, Jadi iya, gue iya. walaupun gue PNS pengejar angka kredit, menurut gue selama lu berada di lingkungan yang bisa mendukung lu untuk masuk ke jurnal yang reputasinya bagus, mendingan itu aja. Terus apalagi nih kalau buat milih jurnal setelah nanya Eh, supervisor? eh, Bisa dicek juga dari literatur nih. Kan Mm-mm, ketika lu nulis jurnal, lu pasti banyak baca literatur kan. Nah, mm-mm, cari literatur mana, jurnal mana yang mendominasi literatur lu gitu. Pasti kan mm. kelihatan tuh. Misalnya Iya, lu iya, baca iya. sekian puluh paper, terus, oh ini nih ada jurnal X muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Heeh. Oh berarti area gua itu match dengan jurnal X. Nah, itu juga kayak gitu bisa dipakai. Iya, soalnya pernah nggak lu dapat review dari reviewer, terus reviewernya minta, tolong dong sitasi lebih banyak dari jurnal ini. Enggak sih? Enggak, gue sempat dapat beberapa kali. Jadi emang Heeh, kayak ada konsensus tidak tertulis kalau misalnya lu mencoba memasukkan manuskrip lu ke misalnya ada International Journal of Production Economics gitu. heeh. Paling enggak adalah 5 atau 6 citasi dari jurnal itu gitu. Oh, Jadi mereka bisa minta secara eksplisit nih pas 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 review. Jadi ya udahlah sekalian aja ke situ. Kalau oh. citasi lu dan sumber lu udah banyak dari jurnal itu. Oke, Iya. terus apa lagi nih? Bisa juga pakai Journal Finder, itu biasanya ada di tiap, mungkin nggak di setiap penerbit ya, cuma kayak Hmm, Elsevier, Springer mungkin punya, Taylor Francis juga punya. Jadi yang bisa dilakukan adalah tinggal ketik aja di Google, Elsevier Journal Finder, mm-mm, nanti lu akan diarahkan ke page Journal Finder. mm-mm, Nah, lu tinggal copy abstrak lu mm-mm. ke Journal Finder itu, nanti dia akan ngasih list jurnal yang kira-kira cocok buat untuk manuskrip lu gitu. Jadi Tapi lu itu punya cuman pilihan di yang situ. publishing company-nya Elsevier doang. Iya, heeh. Kalau Hmm. misalnya lu, oh mungkin Springer bisa, berarti harus buka page-nya Springer terpisah gitu. Gue pernah sih Gitu. ini, Kak, tapi pakai ini lo Enagu. Enagu kan yang untuk yang proofreading. Hmm, 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 hmm. Jadi dia kalau nggak salah ada deh tab khususnya buat yang ini yang Journal Finder. Prosesnya sama, cuman karena dia bukan ke publishing company tertentu, jadi kayaknya dia lebih diverse deh intinya. Oh, berarti kalau kayak gitu lebih enak dong, soalnya berbagai penerbit dimasukin ke situ. Oh ya, itu berarti bisa dicoba juga. Nah, kalau kalau karena gue seringnya ke Elsevier, jadi gue cuma tahu Elsevier nih, dia bakal ngasih list jurnal yang bisa lu masukin. Mm-mm. Selain itu juga dia ngasih level tingkat matching dari teks abstrak yang lu masukin sama Mm-mm. jurnal tersebut gitu. Mm-mm. Jadi nanti sama dia diurutin dari yang paling match sampai yang kurang match. Terus nanti ada informasi tentang percent acceptance rate, time ke first decision juga. Nah, hal-hal Oh kayak ya gitu kan bisa betul. dipakai buat ini juga apa namanya eh, consideration gitu. Kayak Mm-mm. misalnya udah kepepet waktu nih, ada jurnal yang kayaknya cocok, acceptance rate-nya bagus, Mm-mm. tapi ke first decision kayak sekian bulan gitu, oh kayaknya nggak bisa deh, gue mau Mm. nyari jurnal yang lain aja gitu. Itu MDPI kan, aja deh. ya itu bisa. Iya kayak gitu. Nah lu bisa bisa iya nanti lu ceritain juga nih Aduh, pengalaman nih. memasukkan jurnal ke MDPI. Iya, ini yang si MDPI ini, si jurnal ini, wah itu adalah proses tersmooth yang pernah gua coba. Mm-mm. Submission receive-nya itu 10 Maret, Mm-mm. terus minor revision-nya disuruh revisi 21 Maret, Mm-mm. terus akhirnya kita resubmit lagi tanggal 25 Maret, Mm-mm. kemudian accepted 30 Maret. Bentar, lu revisi jurnal 4 hari? Karena minor deh. Kalau nggak salah emang pas gue lihat juga nggak banyak yang di ininya. Oh enggak, sama emang dia minta untuk manuskripnya itu direvisi dalam 5 hari emang. Oh my God, gue belum pernah ngalamin ada yang minta revisi manuskrip 5 hari. Heeh. Paling enggak sebulan.
Terus kalau nggak salah pas gue baca ininya juga yang apa yang harus direvisinya emang kayaknya enggak deh. Karena ini makanya minor kali. Kalau yang minor makanya cuma 5 hari. Coba Ter total dari first submission sampai akhirnya entah accepted atau publish berapa hari? kan 10 Maret submission. Mm-mm. Accepted 30 Maret. 20 hari. Nggak pernah ngalamin itu. Satu jurnal gue 9 bulan kemudian baru first review keluar. Dan lu tahu publishnya tanggal berapa? Berapa? 4 April. Oh 4 hari, my 5 hari God. kemudian. Nggak nyampe sebulan dong semuanya total prosesnya. Enggak. Gila nggak? Wow. Tapi itu kan ini kan open access, jadi lu bayar berapa? Kalau nggak salah tuh 2000 CHF deh kalau nggak salah. Oh, oke. Ribuan deh, pokoknya ribuan CHF. Gue nggak ingat berapa ininya. Hmm, gile. Itu juga bisa jadi bahan pertimbangan milih jurnal. Lu punya uang apa enggak? Bisa Bener. buat open access apa enggak? Heeh. Oh ya, sama satu lagi kan cara memilih jurnal ya. Berarti kan Heeh. kita jangan sampai memilih jurnal predatory. Mm-mm. Nah, itu gimana tuh tipsnya supaya tidak... Wah, walaupun gue belum pernah ya. Gila, gue baru tahu ya. Ternyata emang terutama yang dosen-dosen di daerah itu tuh emang nggak aware dengan yang predatory itu. Oh, berarti mereka Karena emang nggak tahu, bukan kayak sengaja nyari jalan mm-mm, pintas. Oh, gua oke. rasa mereka tuh nggak ngeh. Gua rasa Hmm, 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 hmm. waktu itu pernah sempat di-share ya WhatsApp grup yang dosen muda gitu. Ada yang se-Indonesia dia nge-share, ini kalau perlu publikasi internasional coba aja di sini. MDPI aja tadi 20 hari ya. Hmm. Mm-mm. Ini mah 2 minggu publish. Kapan revisinya? Nggak ada revisi. Nggak ada revisi. Oh my Langsung accepted. God. Karena kenapa bisa 2 minggu publish? Karena nggak ada revisi dan langsung accepted. Yang penting lu bayar. Dan Nah, terus eh, pas lanjut. gue lihat di website yang dia kasih tahu ya, itu mbak, wah dari tampilannya aja udah red flag sebenarnya. Itu kenapa tampilannya jelek? Kayak ini, kayak online shop black market gitu atau gimana? Bener. Kayak apa ya? Duh, desainnya tuh nggak profesional banget deh. Dan dia semacam Nature yang publishnya seminggu sekali. Oh my God. Tapi Nature aja kan lu buat publish kayak untuk yang dataset gue kan dia karena big big data ya. Hah? Itu aja hampir setahun loh itu akhirnya bisa publish dari sejak si Oh my manuskripnya God. masuk ke yang pre pre apa teh namanya pre publish belum pre Preprint belum apa-apa ya? preprint Preprint ya apa-apa benar. namanya? Ha, 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 ha. Yang si preprint itu dia aja dari muncul di preprint ke akhirnya publish di Nature aja dia 1 tahun. Itu Oh my Nature God. seminggu sekali yang nge-publishnya ya. Oh my Yang ini dia God. dia mah beneran 2 minggu, dia mah beneran. Mereka bisa kayak gitu apa karena ini juga ya, nggak punya pengalaman sama istilahnya jurnal yang non predatory gitu. Maksudnya kan Mm-mm. kalau misalnya lu punya pengalaman dengan jurnal non predatory, tahu bahwa emang prosesnya panjang, emang itu tuh susah, bakal ada revisi gitu kan. Eh, Jadi ketika ada yang nawarin ini 2 minggu bakal bakal publish gitu, itu kan lu bakal curiga kan kalau udah tahu yang sebenarnya kayak apa gitu. oh, Sama ini, kalau ngomongin predatory journal, ada website namanya, gue nggak tahu nih nah pronunciation-nya kayak apa, itu Bellis bukan? ya 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 itu Iya, website yang Bellis. itu tuh. Iya, iya, bisa Heeh. dimasukin. Nanti masukin aja ke description box. Oh, oke. Iya, ya, untuk ngecek apa itu predatory journal atau enggak. Ya, jadi Hmm. untuk episode ini kita baru bahas tentang cara milih jurnal dulu, terus udah Mm-mm. gitu yang predatory jurnal tuh kayak gimana, sama apa ya kenyataan di Indonesia yang kayak gimana. Uh-uh. Sebenarnya prinsipnya kalau predatory journal tuh kayak ini ya, kayak misalnya kita bikin investment juga ya, if it's too good to be true, kayaknya Ya, janganlah gitu. betul, Heeh. betul. Kayak lu Heeh, nabung 1.000 bakal dapat 100.000 heeh. itu kan nggak masuk akal ya. Dan lu nggak bisa ngejudge orang yang akhirnya masuk ke predatory journal itu karena mereka pengen ngejar cepetnya, bukan. Kadang karena memang nggak tahu. Sama kayak orang yang salah invest kan juga gitu kan. Oh iya bener-bener. Ini Hmm. juga gue baru tahu saat ini kalau emang
Mereka tuh emang kayak bener-bener nggak tahu gitu. Iya, gue kan sudah banyak suuzon Ya, secara mencari jalan pintas. Pantesan pendidikan di Indonesia tidak maju-maju. Ih, dasar ya. gitu kan. Padahal kan emang ada yang bener-bener nggak tahu gitu. Ya, Mungkin emang supervisornya juga nggak bisa ngasih bimbingan yang bagus atau gimana gitu kan. Jadi ya udah deh. mm-mm, mm-mm. Ya, begitulah. Di episode berikutnya kita masih tetap ngomongin jurnal, tapi topiknya beda ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, jadi untuk yang topik yang sekarang, sekian dulu. Sampai jumpa di podcast sekolah berikutnya. Podcast sekolah. Buat yang mau lanjut sekolah. Dadah. Dadah.